Oke teman-teman, untuk melanjutkan mesin herek harian ekstrim kemarin, saya sekarang sepil di bagian head. Ini yang untuk mesin yang di vapor blasting, dan ini yang untuk mesin biasa. Sama-sama menggunakan klep 34, tapi batangnya berbeda. Dan untuk berklep ini saya menggunakan batang 4,5, menggunakan berklep Satria F, retainer Satria F. Karena batangnya ringan, kita tidak memerlukan perklep yang terlalu keras, sehingga tenaga motor semuanya tersalurkan ke area roda belakang. Tapi jangan sampai terjadi floating atau terlalu kempun perklep sehingga motornya nyekrak, jadi tenaganya jadi kacau juga. Ini yang batang 5 menggunakan retainer Kawahara untuk smash, dan berklep menggunakan KLX. Untuk dudukan ini kita sesuaikan. Ini habis saya porting, belum selesai, tapi untuk di bagian belakangnya seperti ini. Di bagian headnya, karena ini tidak ada pengelasan, saya kasih ring seperti ini. Nantinya seperti ini. Begitu juga yang X. Dan inilah yang menjadikan performanya sangat berbeda dengan mesin-mesin kalian yang menggunakan perklep standar double ataupun diganti lebih keras. Tenaganya terlalu terbeban untuk menggerakkan atau menekan perklep yang sangat berat. Dan untuk area porting juga seperti yang lain. Tonjolannya kita buat sedikit mungkin. Jadi head ini tanpa ada pengelasan, tapi sudah bisa kita maksimalkan dengan cara seperti ini. Klep 34 batang 5 dengan penyesuaian di bagian dudukan perklep. Ini sama-sama menggunakan piston 72. Dan untuk yang head menggunakan batang 4,5, ini sebenarnya sudah jadi lama, dulu sudah pernah dipakai harian 2 tahun lebih, dan motornya aman, tidak ada kendala. Kalau yang ini dulu kita lakukan penyudutan dan disesuaikan juga di bagian dudukan perklep, dan di bagian porting ini lebih leluasa lagi untuk membuat flow porting yang lebih bagus, tapi dengan cara pengelasan. Seperti ini hampir tidak ada tonjolan di bagian rumah bos klep. Sama X-nya juga sangat sempurna. Jadi kita maksimalkan di bagian headnya seperti ini, sangat signifikan untuk performa daripada kita melakukan perubahan besar-besaran tapi terjadi kekacauan. Jika head kalian masih memiliki tonjolan bos klep yang sangat besar, jadi ya percuma terjadi turbulensi dan RPM nya tidak bisa tinggi. Setiap part yang dua motor ini atau mesin ini, nanti ketika sudah perakitan, sudah selesai, bodinya akan dikirim. Saya buatkan video setiap kali part pemasangan ataupun kita sepil satu persatu spare partnya. Untuk klep kita menggunakan merek, yang satu ini BRT, yang satu
Kawahara. Ini BRT ini. Yang ini Kawahara. Tapi berbeda batang. Jadi motornya saya jamin pasti digas terbang, enteng banget lur. Untuk penggunaan per klep sekecil-kecil ini, seringan ini, kita tidak menggunakan bobot klep yang besar, jadi kita per klep juga kita buat seringan mungkin sampai tidak terjadi floating, agar supaya mesinnya tersalurkan ke area roda belakang dengan sempurna. Untuk noken sama seperti harian yang lain, mungkin ada perubahan. Magnetnya saya buat rata segini semua. Mungkin ini bobotnya masih plus one way, itu masih sekitar 1250-an. Jadi atasnya tetap jalan karena motornya RPM nya tinggi dengan menggunakan langkah 66 Krukasi Yema dan per klep yang ringan. Itu ketika di player dan dinaiki penumpang sesuai lur, tidak kaboten penumpang ibaratnya. Kalau kadang motor di player di tempat enak tapi ditumpai kok lowong, itu kadang ya ketidaksesuaian antara per klep spek dan yang lain-lain. Kalau hal-hal seperti ini sudah saya sesuaikan agar ketika di player di tempat dan dinaiki RPM nya jalan sama ketika di player dan di naiki itu tidak ada perbedaan. Jadi gigi 2 ibaratnya bisa nubruk limit, gigi 3 bisa nubruk limit ketika dihabiskan. Kalau yang ini kemarin ada penggantian bus klep tapi tetap 4,5 dan aman dari biasanya porting berlubang. Yang ini pun aman sekali, tidak ada trouble di bagian porting, minim turbulensi, jadi flow bahan bakar sempurna pada putaran tinggi. Jadi kalian menggunakan per klep, menggunakan ukuran diameter klep besar pun beresiko dengan batang yang besar, turbulensi cukup besar juga. Nanti belum area bos klep, rumah bos klep, menimbulkan turbulensi yang merugikan cukup banyak karena jelek di RPM tinggi. Nanti ujung-ujungnya untuk mengejar top speed digunakan perbandingan gigi yang sangat berat, tidak mengandalkan RPM tapi mengandalkan torsi dari mesin itu sendiri. Untuk bagian head sesimpel itu kira-kira. Saksikan video selanjutnya ketika pemasangan piston. Terima kasih.